Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pengetahuan dasar geografi, yaitu yang pertama ada ruang lingkup geografi, yang kedua ada prinsip geografi, dan yang ketiga ada manfaat dari geografi. Oke, yuk jangan lupa disimak. Ilmu geografi mengkaji beberapa aspek besar, yaitu aspek fisik atau physical geography, dan juga ada aspek sosial atau human geography. Aspek fisik yaitu semua fenomena alam di bumi yang dapat langsung diamati. Sedangkan aspek sosial, aspek yang berkaitan dengan kegiatan manusia di bumi seperti persebarannya dan juga interaksi manusia antara lingkungan. Aspek fisik terbagi antara 3 jenis. Yang pertama ada aspek topologi, berkaitan dengan bentuk muka bumi. Yang kedua ada aspek biotik, yang berkaitan dengan flora dan fauna di bumi. Lalu terakhir ada abiotik, berkaitan dengan cuaca, tanah, dan badan air. Sedangkan aspek sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek sosial yang berkaitan dengan kelompok masyarakat serta lembaga-lembaga sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi yang berkaitan dengan industri, perdagangan. Dan juga ketiga ada aspek budaya, berkaitan dengan pendidikan, bahasa, agama, serta kesenian. Nah, dari aspek-aspek di atas, sudah paham belum kalau ilmu geografi cangkupannya sangat luas sehingga dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang. Dan secara umum, ruang lingkup geografi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada geografi fisik, yang kedua ada geografi sosial, dan yang ketiga ada regional, yang keempat ada geografi teknis. Geografi fisik merupakan cabang yang mempelajari tentang fenomena fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara. Contohnya seperti tsunami, gempa bumi, dan hujan badai. Geografi fisik juga terdiri dari beberapa cabang ilmu. Ada klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan cuaca. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan proses pembentukannya. Biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di muka bumi. Dan hidrologi, ilmu yang mempelajari berbagai badan air yang ada di bumi. Next, geografi sosial. Cabang geografi yang mempelajari tentang aktivitas dan perilaku manusia di bumi. Next, ketiga ada geografi regional yang mempelajari interaksi antara aspek fisik dan aspek sosial di suatu daerah. Interaksi antara daerah-daerah yang berbeda-beda. Contohnya, interaksi antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Terakhir, geografi teknis. Cabang ini mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan geografi dengan menggunakan atau kemampuan teknis. Contohnya, seperti pembuatan peta bumi. Pada pembuatan peta tersebut, salah satu hal dari geografi teknis, lebih tepatnya di ilmu kartografi. Dan selain peta masih ada seperti menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG untuk mempelajari bumi dengan lebih detail. Selanjutnya ada prinsip-prinsip geografi beserta contohnya. Prinsip geografi dibagi menjadi 4 bagian anak-anak. Yang pertama ada prinsip distribusi atau penyebaran. Yang kedua ada prinsip interrelasi atau interaksi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penggambaran. Dan terakhir ada prinsip korologi atau gabungan. Yang pertama ada prinsip distribusi atau penyebaran. Yang namanya geografi anak-anak
pasti mempelajari persebaran atau distribusi. Contohnya seperti dapat dilihat dari peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia itu tidak sama pada daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada fenomena prinsip distribusi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada prinsip interrelasi. Prinsip ini dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik dengan gejala sosial, dan gejala sosial dengan sosial. Contohnya seperti terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Pada fenomena ini menunjukkan adanya gejala sosial dengan gejala fisik, hubungan antara perbuatan manusia yang berdampak pada kerusakan alam yang terjadi. Selanjutnya ada prinsip deskripsi atau penggambaran. Berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi, seperti halnya menjabarkan dalam lisan, tulisan, maupun peta, namun juga dijabarkan dengan spesifik menggunakan grafik, tabel, serta diagram. Terakhir ada prinsip korologi atau gabungan, yang mana prinsip ini menggabungkan 3 prinsip yang sudah dijabarkan. Prinsip korologi bertujuan untuk menelaah fakta, gejala, serta permasalahan yang ada di suatu tempat. Dalam segi interaksi, persebarannya, penggambarannya akan digabung dalam prinsip korologi. Terakhir ada manfaat geografi. Manfaat geografi yaitu 1. Dapat mengetahui seluk-beluk permukaan bumi. 2. Geografi sebagai pengarah pembangunan. 3. Geografi dapat mengetahui iklim global. 4. Dapat mengetahui kondisi dunia. 5. Dapat mengetahui bentuk dan isi muka bumi. 6. Geografi dapat mengetahui persebaran sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi.